Saya tidak ingin mengulas lebih lanjut, nanti biar Pak Menteri aja yang menjawab. Silakan Pak Sarip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pimpinan dan rekan-rekan Komisi 5, Pak Menteri, serta seluruh jajaran. Saya singkat saja. Yang pertama, saya mengingatkan kembali, kemarin juga sudah koordinasi dengan Pak Dirjen Laut berkaitan dengan surat Rekom, Pak. Rekom dari Kementerian Perhubungan itu sangat dipentingkan, Pak, dalam rangka pembangunan jembatan Sungai Sambah Besar. Sampai hari ini belum turun tuh, Pak. Karena itu kan proyek itu multi-yes. Sekarang itu akan dilaksanakan pembangunan fisiknya, tapi menunggu surat Rekom dari Perhubungan kaitan dengan tinggi badan jembatan itu. Jadi saya kira mohon itu dipercepat. Sampai sekarang belum turun tuh Pak Dirjen. Kemudian berkaitan ini aspirasi dari NTT berkaitan dengan kapal antar pulau itu, Pak. Iya, kemarin Pak Gubernurnya katanya itu mau diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi mohon untuk diperbaiki terlebih dahulu, ya. Supaya itu juga pada prinsipnya pemerintahnya tidak masalah untuk itu dialihkan kepada pemerintah daerah. Kan memang memang juga membantu terhadap pelayaran di antar pulau itu. Kemudian tadi saya menyambung dari Pak Boeman, memang benar berkaitan dengan masalah penlock bandara itu, Pak. Karena memang kemarin juga Pak Gubernur sudah melaksanakan AMDAL, tapi yang untuk Cayong, Pak. Karena memang pada awalnya kan, kalau tidak salah saya waktu rapat di sini pun waktu itu Bapak sudah mengadakan peninjauan di lokasi. Nah, Pak Bupatinya juga kemarin sudah menyampaikan sudah siap untuk menganggarkan itu. Cuma sampai sekarang itu penlock dari Kementerian Perhubungan itu yang belum diterima. Saya kira juga memang sangat strategis kalau pelabuhan bandara itu di daerah itu, karena nanti juga itu menghubungkan, apalagi sekarang sedang juga oleh pemerintah provinsi itu dibangun jalan tembus yang memperpendek jarak dari Teluk Melanau itu ke Sipang 2, sehingga ini juga akan memperpendek akses dari daerah Sanggau, terutama Tayan, ya, Skadau mungkin ke Sitang lah, tapi Sanggau sebagian itu bisa ke arah situ. Jadi kemarin itu sudah dilaksanakan AMDAL-nya itu, Pak. Kemudian berkaitan dengan pembangunan halte, saya sama, mungkin daerah kami ini memang daerah perairan, memang banyak yang berharap itu. Nah, kemarin saya daerah paling tidak itu juga membuka daerah kawasan di dalam di daerah pesisir. Salah satu contohnya di daerah Teluk Batang itu ada Nyamanan ke Sponti. Itu Teluk Batangnya jauh, Ketapang apalagi. Tetapi kalau ada halte itu dia menyeberang ke daerah Sumber Agung itu untuk menghubungkan ke Buraya itu, sehingga sampai ke ibu kota itu bisa menghemat sekitar 4 jam. Tapi haltenya tidak ada. Dan ini banyak yang disuarakan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan masalah tadi, kalau kita lihat dari sisi anggaran, ya tentu kita semaksimal mungkin, tetapi tentu menjadi harapan kita berkaitan dengan program-program yang perlu lanjutan, mungkin perlu untuk prioritas. Terutama ada beberapa di daerah kami berkaitan dengan pembangunan dermaga dan yang lain-lain yang sudah menjadi sudah terlaksana, untuk lanjutan mungkin perlu untuk menjadi prioritas. Kemudian sama dengan teman-teman ya berkaitan dengan aspirasi bis, memang cukup banyak, Pak, sangat memang dinantikan oleh masyarakat, ya mudah-mudahan itu bisa dilanjut berkaitan dengan itu. Mungkin ini beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan di dalam kesempatan ini berkaitan dengan masalah program-program yang ada di perhubungan. Cuma ini permohonan mungkin ini belum, tapi saya harus pertegas di sini Pak Ketua, karena ini menyangkut kampung saya. Kemarin sudah Desa ID ya,
sekarang mohon untuk dilanjuti lah Pak. Masalah pembangunan dermaga itu memang itu pulau terpencil antara Kecamatan Kakap dengan antara ibu kota kecamatan dengan desa. Kampung itu terpencil tapi perlu pembangunan dermaga di dua sisi itu. Tinggal untuk dilanjutkan di ID-nya Pak. Saya kira terima kasih.